Halo, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajak kalian home tour, tapi kali ini saya nggak sendiri, karena saya mau ngajak kalian ngobrol bareng arsitek. Buat yang belum kenal, kita kenalan dulu yuk. Halo, saya Ivan Eldo dari Studie. Kali ini kita lagi ada di salah satu proyek Studie yang bernama IMA 5. Oke, tetangga, gimana? Udah kenalan tadi dengan Mas Ivan, dan sekarang kita udah ada di salah satu karyanya yang terbaru nih. Apa nama rumahnya, Mas? Nama rumahnya IMA 5. Jadi rumah ini semuanya serba 5. Ownernya sendiri namain rumahnya tuh rumah berlima sebenarnya gitu. Karena mereka ada 5 anggota keluarga. Terus ini jalannya jalan blok 5, nomor 5. Jadi kayak serba 55 tuh ya. Oh iya, bener. A5555 gitu. Anggota keluarga 5. Anggota keluarga juga 5. Cocok. Jadi kita kasih nama IMA 5 atau IMA 5 gitu. Oke. Nah, kalau dari segi desainnya nih, apa nih desain yang diterapkan di sini? Tropis sih, sebetulnya desainnya tropis, cuma bentuknya emang kita ambil gaya modern sedikit gitu. Karena request dari owner, salah satunya pengen bangunannya lebih introvert. Jadi nggak mau terlalu banyak bukaan keluar, tapi tetap ada bukaan-bukaan yang ini sumber cahaya ke dalamnya cukup terang gitu. Oke, jadi walaupun kelihatannya tertutup, tapi dalamnya Iya. terang nih. Terang, nanti kita lihat dari dalam. Untuk pemilihan warnanya ini dominan gelap apa ada Iya, alasan tertentu jadi gimana? pemilihan warnanya emang kita pilih yang agak maskulin, yaitu di sini ada dark grey, dipadukan dengan ini metal buat pagar sama papan namanya itu juga metal. Kita ambil warna hitam, plus batu yang kita pilih juga batu yang nuansa warnanya gelap gitu. Oh, ini batu alam ini? Iya. Jadi batu ini candi. bukan dicat nih? Bukan. Ini emang batunya, warna alaminya begini. Dia modelnya rustic dan pori-porinya emang gede-gede gini kita pilih. Batu candi namanya? Ya. Oke, nah itu kayak nggak ada kaca yang dari depan ya? Nyamping Ya, semua? ini kesannya kayak ketutup. Di atas ini 2 tuh ada kamar utama sama ruang kerja. Tapi dia dapat jendela dari samping. Terus di antaranya itu ada kaca mati yang gede. Nah itu adalah sumber cahaya dari lantai 2 sampai masuk ke lantai 1. Jadi di balik situ tuh ada tangga, ada koridor ke ruang kerja dan ada tangga gitu. Kita juga kasih di situ ada tempat planter box buat tanaman hidup di lantai 2 gitu. Oh iya. Sama nanti pengen yang lebih adem gitu ya? Pasangnya lebih lebat? Betul, tinggal ganti yang lebih tinggi. Oh ya, ngomong-ngomong ini rumah menghadap mana? Ini timur. Timur ya? Iya. Oke, untuk gambaran ini luas bangunannya berapa? Ini luas bangunannya sekitar 184 sampai 188 lah kalau sama teras. Tanahnya? Tanahnya 160. 160? 160, ini 10 kali 16. Oke, mantap. Gitu. Sekarang kita mau lihat bagian dalamnya, boleh? Boleh, ya. Masuk lebih dalam lagi yuk. Mantap, ini carportnya gede juga ya? Ya, ini carportnya emang buat 2 mobil. Terus kita pakai batu andesit di sini. Sama di sini ada ruang penerimanya lah. Mantap. Jadi ruang tamu outdoor gitu, semi outdoor. Di atasnya kita tutup pakai kanopi transparan plus kisi-kisi ini kayunya kayu asli ya. Oke. Kita pakai kayu bengkirai buat membentuk bayangan juga kayak gini gitu. Oke. Terus ini kita bikinnya sunken nih, jadi turun levelnya. Tuh, nah jadi buat terima tamu nongkrong di depan. Mantap. Itu di sini gitu. Keren. Belakangan saya lihat desainnya banyak pakai taman-taman di depan gini ya? Iya, karena size untuk ruang tamu secara formal yang berbentuk ruangan di dalam tuh udah jarang, Mas Rizky gitu. Biar lebih hemat space juga. Jadi untuk tamu-tamu yang ya ibaratnya mungkin bukan keluarga atau apa bisa cukup diterima di sini gitu. Oke, jadi benar-benar yang dibawa ke dalam tuh udah orang ya, dekat emang ya? orang dekat aja. Oke, ini juga keren nih aksen dari kanopinya nih, bisa membayang. Kelihatan nih di muka saya nih garis-garis. Ini bayangan dari kisi-kisi yang dibuat oleh Mas Ivan. Nah ini batu alamnya sampai sini ya? Batu alamnya sampai dalam. Oh gimana tuh? Jadi ini batu alam ini di fasad dalam, ini juga nembus ke dalam. Jadi nanti kita masuk ke ruang dalam tuh batu alamnya masih ngikut gitu, masih ada ornamen batu alam di dalam. Nah sama ini di body di dinding
garasi, ini kita bikin gudang juga. Oh, ini gudang. Jadi ini gudang gitu, dibukanya dari luar. Oke, batu juga nih? Pakai batu. Sama ya? Pakai batu. Oke. Wah, lumayan dalam lagi. Mantap, jadi ini buat nyimpen peralatan Ya, perkakas buat mobil perkakas ya? gitu. Saya kira tuh dengan tampilannya yang batu alam gitu otomatis berat. Terus jadiin ke pintu gini Akan ternyata- berat, Iya, enggak akan berat. sebenarnya. Oke. Keren. Dan ini bisa kalian lihat terasnya ya. Ini terasnya nggak terlalu lebar, tapi yang mau saya bilang adalah pintunya yang lebar. Karena hampir selebar terasnya. Sama mungkin ya? Iya sama. Sama ya? Sama, emang kita bikin pintunya selebar teras gitu. Wih. Jadi biar lebih ini aja, biar lebih mewah dan lebih menyatu gitu sama si terasnya dengan ukuran yang sama dan material yang serupa gitu. Mantap. Tapi jenis materialnya beda mas. Kalau ini papan semen, kalau ini kayu solid. Oke, kayak apa itu mas? Ini jati. Kayu jati? Iya. Wih, cakep. Kayaknya kalau lihat rumah tropis dengan pintu kayu udah beneran tropis sih. Iya. Asli. Dan ini udah pakai smart door dan kayaknya frameless ya, nggak ada. Frameless. Kita pakai engsel pivot istilahnya. Oke, pakai engsel pivot. Oke, kita mau lihat dalamnya boleh? Yuk kita masuk. Ya, tetangga ikutin ya. Permisi. Oke, silahkan masuk Mas Rizky. Wih, mantep ya. Segede gini, tebelnya juga kayaknya 4 cm ada nih. Iya, 4 cm ini. Oke, terus ini perpaduan yang mantep ya. Alam banget, tropis banget, kayu, batu. Sampai dalam sini ya mas? Sampai dalam, jadi menerus. Nggak kepotong di pintu gitu. Oke. Nah, kita ada di mana ini langsung nih? Selamat datang di area dalam 55. Aha. Pas masuk ini kita langsung disambut sama open space-nya living room, dining room, sama pantry. Oke. Nah, ruang-ruang yang ada di sini itu ada kamar tamu di sebelah situ nanti kita lihat. Sama ini ada powder room. Ini powder room. Ha-ha. Terus yang tadi storage dari luar itu connecting ke dalam. Jadi luarnya buat perkakas, ini dalamnya buat kayak lemari-lemari sepatu gitu. Oke, cukup dalam mantesannya. Iya. Nah, sama di bawah tangga. Mantap, Jadi mantap. storage-nya tidak ruangan khusus gitu, tapi kita manfaatkan space-space yang ada lah buat dijadiin storage gitu. Mantap. Nah, ini yang- sih, ini apa Ini ini? powder room nih. Gede banget pintunya. Ya, ini pintu geser. Nah, Wah, ternyata dalamnya juga powder gede. room-nya kayak gini. Wow, gokil ini. Cakep nih. Jadi ada urinoirnya, ada wastafel, sama ada kloset gitu. Mantep. Ini warnanya apa namanya mas? Ini warnanya granit motif teraso, sama mozaik yang warna terakota. Tapi ini terakotanya lebih ke ada pink-pinknya dikit gitu. Jadi nggak terlalu pink, tapi juga nggak terakota deh. Iya. Tengah-tengah nih ya. Dan ini salah satu powder room yang paling keren yang pernah saya lihat tetangga. Thank you mas. Perpaduan warnanya masuk, ukurannya juga compact tapi tetap nyaman ya. Ya. Urinoirnya khusus loh. Ya. Tuh, udah kayak di mall. Mantap. Ukurannya inget Mas Ivan, berapa ini? Ini sekitar 1x2. Oke. Cakep, pakai pintu geser yang sebesar ini juga. Ya. Oke, kita langsung ke area sampingnya. Nah, Ini Ini ada apa sini nih, Mas? suasananya makin tropis ya dengan pemilihan furniture ini. Kalau ini beli sendiri nih pemilik rumahnya. Emang dia suka furniture yang unfinished gini, jati solid nih buat 6 orang. Kalau ini baru kita custom furniture. Nah, jadi areanya space-nya sebesar ini, Mas Rizky. Sebenarnya udah cukup lega ya. iya. Terus di sini ada kamar tamu dan ini di belakang TV kita masih kasih space juga buat jadi kayak backgroundnya tuh background TV-nya masih ada tamannya lah gitu, Mantap. nggak dihabisin sampai mentok tuh. Jadi ini open plan seperti biasa ya, rumah-rumah modern. Nah, ini tinggi ceilingnya berapa tadi? Lupa Ini saya tanya. 2,7. 2,7. Iya. Oh, Mas Ivan nih jarang tinggi-tinggi ceilingnya sebenarnya. Iya. Gitu. Nah, ini ada dining, living, dan saya mau tanya ini tuh area di sebelah sana itu sebenarnya kalau lagi nggak nonton TV jadi asik ya. Iya. Karena cukup gede, terus kayak kita ngeliat di waktu-waktu tertentu tuh ganti-ganti terus kayak suasananya. Iya, tergantung sinar mataharinya kan jadinya gitu. Tapi itu tetap ada fungsinya juga, nggak Oke. cuma buang-buang space aja. Supaya di situ kita masih dapat area kayak misalkan sumber cahaya di
toilet kamar tamu gitu. Terus mungkin buat naro-naro ya kayak gini mesin gitu. Ini langsung view-nya ke area taman belakang. Nggak cuma di belakang TV, Iya. view-nya di sampingnya sini juga. Nah, ada kolam dan buat duduk-duduk. Ngomong-ngomong, kolam ini tuh dibuat khusus sebelum syutingnya. Tetangga online nih. Oh iya, mantap tetangga online. Jadi ini tadinya nggak ada ya? Tadinya nggak ada, ini tadinya taman aja. Taman ini vendornya namanya Tanemin. Mungkin bisa carilah di sosmed pasti ada. Gitu. Iya. Mereka yang bantu semua landscape di sini dari depan sampai belakang gitu. Tanemin ya? Tanemin, tanem.ind tulisannya. Instagramnya. Tanemin.id. Iya. Oh, tanem.ind. Iya. Kalau penasaran nanti cek aja di IG ya, tanem.ind. Ini salah satu hasil karyanya nih, Iya. landscapingnya. Cakep. Jadi ini bukan kolam ikan, cuma biar ada suara air aja gitu. Dan ya vibes-nya bikin mood lebih Iya, relax lah gitu. Dari dalam tadi udah kedengeran banget ya suara air gemerciknya. Dan ini lagi saya suka juga nih kayak gini nih. Ada semburan uap air uap apa? Embun-embun gitu ya? Iya, air Percikan-percikan dipecah air gitu. Iya. Ya. Basah juga sih lama-lama, tapi ini jadinya cakep sih. Nah, untuk deckingnya itu tadi Ini ya? papan semen juga. Ah. Nah, semen di sini sih saya ruang duduk-duduk aja. Nah, Sebagian di kanopiin ya, iya, supaya nggak terlalu basah kali. supaya nggak basah kalau hujan. Jadi hujan masih bisa nongkrong sini gitu. Area utama ini bersebelahan dengan area servis. Jadi area servisnya saya bikin linear gitu. Nah, jadi ini ada side entrance dari depan yang sebelah tadi, Iya. sebelah taman yang di depan. Oh iya. Itu ada pintu masuk, itu langsung ada kamar ART, kamar mandi ART, sama dapur kotor. Jadi kita bagi di pinggir. Jadi ada 2 pintu masuk ya? Ada 2 pintu. Oke, pintu utama tadi yang kita lewatin tetangga dan di sampingnya. Nah ini, Ya. di sini. Oke, enak sih. Jadi tetap rapi ya di sana ya. Iya. Nah, ini Tetap tangga kemana terpisah zoningnya. Nah, ini tangga buat karya jemur. Oke. Gitu. Bisa diakses dari atas juga. Bisa diakses dari atas. Nanti aksesnya lumayan rahasia, kita akan lihat. Oke, banyak suka berrahasia nih Mas Suka, Ipan nih. iya. Oke, tetangga. Jadi ini cukup lebar ya area belakangnya, area tamannya ini sampai ke samping-samping situ. Tadi kita belum bahas nih samping sini nih Mas. Nah, ini berapa Mas space yang Mas Ivan sisain? Ini saya sisain sekitar 1 meter juga. 1 meter ya? Iya. Oke. Jadi enak ya kalau rumahnya nggak nempel gitu, bisa naro-naro sesuatu, pencahayaan juga bagus ya Mas. Oke Mas Ivan, kita kemana lagi? Oke, kita lanjut ke atas. Oke. Nah, ini yang saya bilang sumber cahaya tadi, Mas Rizky. Gitu. Jadi selain taman belakang, ini ada koridor yang menghubungkan antara kamar utama dengan ruang kerja. Oke. Gitu. Jadi ruang kerja ini aksesnya emang cuma dari kamar utama gitu. Mantep. Keren ya pembagiannya. Jadi lewat luar sini justru. Iya, Dari dalam nggak itu? dari dalam nggak bisa. Wih, jadi kayak ruang rahasia dah. Jadi kayak ruang rahasia betul. Emang khusus buat ruang kerjanya pemilik rumah aja gitu. Oke. Sekarang kita udah di lantai 2 nih tetangga. Nah, saya tadi lupa nanya Mas Ivan. Apa tuh? Ada berapa kamar di rumah ini? Nah, ini pusat kamar-kamarnya di lantai 2 ini nih kebetulan. Di bawah cuma ada kamar tamu. Di lantai 2 kita disambut sama ruang penerimanya di tengah-tengah untuk disalurkan ke pintu-pintu kamar semuanya. Oke. Jadi di situ ada kamar utama, kamar anak 3. Kamar anak 3. Gitu. Oke, jadi di atas ini ada 4 kamar. Ada 4 Di kamar. bawah 1, Di bawah 1, betul. total Total 5 kamar. 5 kamar. Kamar ART aja Bel? Sama RT 5+1 jadi. 5+1. Wih, mantep. Gede ya, maksudnya banyak jumlah kamarnya, tapi ruang luas bangunannya nggak terlalu besar gede, ya. 188 lah tadi. 108 nggak nyampe 200, tapi kamarnya udah 5. Belum lagi ruangan kerja yang nggak dihitung kamar Betul, ya. sebetulnya ya itu tadi bagaimana dengan lahan yang terbatas, kebutuhan ruang yang banyak, kita bisa mensiasati ruang-ruang tersebut terakomodir semuanya gitu. Nah, salah satunya ya pemilik rumah harus ada yang
dikorbankan, yaitu space ya secukupnya aja tiap ruangan gitu. Kadang-kadang kan ada yang pengen ruangannya banyak, tapi mintanya ruangnya juga gede-gede. Lega-lega gitu. Iya, kita harus realistis lah. Gitu. Oke, Karena sebetulnya, ruangan kecil kalau kita menata ruangannya nyaman, enak, itu juga udah cukup gitu. Nah, sekarang kita mau lihat layouting kamarnya nih, seperti apa. Kita ke kamar utama dulu ya, karena pintunya udah terbuka. Oh iya, benar. Nah, ini kamar utamanya. Oke. Jadi di sini klien benar-benar pengen suasananya tropis banget gitu, pengen kayak di villa. Makanya kita pilih material-material yang moodnya earth tone semua, kayunya kita pilih yang muda gitu. Di sini ada perpaduan pintu rotan juga buat pintu lemarinya. Nah ini tadi Mas Rizky, kalau kita lihat dari luar bangunannya begitu introvert, sangat masif. Dari dalam sebenarnya terang kan? Iya benar. Karena di sini ada jendela sumber cahaya kamar utama dari sini, dari samping. Mantap. Gitu. Ini walaupun nyamping, tapi lumayan ya cahaya masuk ya? Lumayan masuk. Banyak ya? Iya. Apalagi dibantuin tengah ini. Betul. Terus supaya dari atas juga tetap ada pemandangan hijau-hijaunya, makanya kita kasih planter box di sini tadi. Ah iya. Gitu. Cakep. Ini kamarnya, dan ini adalah akses untuk ke ruang kerja. Oke, ini area kerjanya tetangga. Lucu nih Mas, layoutnya Mas. Iya. Jadi ini area kerja yang hanya bisa diakses melalui kamar tidur utama. Iya. Nah, ini ruang kerjanya. Oke. Sangat private, karena nggak ada yang bisa ke sini selain pemilik rumah aja. Dan penghuni kamar utama. Ini gitu. kamar utama spesifiknya. Anak-anak bahkan gitu. Ini benar-benar kalau pengen tenang itu fokus ya. Iya. Nyiapin ruangan kayak gini worth it banget sini. Dan ini pencahayaan juga oke banget. Tadi saya sempat bingung juga itu jendela nyamping-nyamping apa di baliknya. Ternyata ini ya. Area kerja dan kamar tidur utama. Luasannya berapa nih Mas? Kalau ini nggak terlalu besar, ini cuma sekitar 2x2. 2x2? Sebenarnya kalau untuk ruang kerja gitu, ada luasan minimal nggak sih? Nggak ada sih, tergantung kebutuhan alat kerja yang dipakai sama dokumennya berapa banyak gitu. Kayak ini kan sebetulnya buat satu orang, satu komputer dan satu printer, itu udah cukup gitu. Ditambah lagi ya sisanya buat naruh dokumen-dokumen kerja aja. Iya, ini ruangan 2x2 udah cukup banget nih. Rasa office banget. Karena udah lengkap semuanya di sini. Iya, abis ini bikin kayaknya Mas Rizky dulu. Iya. Dan ini ya, beneran. Ini bener-bener buat private meskipun di rumah sendiri. Dikasih pintu loh. Supaya mungkin butuh privasi dari suara gitu ya. Tapi tetap bisa lihat. Ini juga kamar utamanya emang nggak mau ada TV, jadi emang kalau mau kumpul keluarga semuanya harus nonton di bawah, termasuk kamar utama gitu. Oke. Nah ini di kamar utama, ini toiletnya. Wow. Gitu. Moodnya tone-nya masih sama. Mainnya pakai warna earth tone, ada warna krem, ada dinding yang motif kayu juga, dan tentunya ada skylight supaya hemat energi. Oke. Sini komplit nih. Iya. Dari bathtub, kloset, masih ada urinoir lagi gitu. Sama wastafel. Mantap, ini banyak loh perabotnya tapi masih muat. Padahal ruangannya nggak terlalu besar ini. Ingat Mas, berapa ini? Ini sekitar 2,5 x 3 kalau 2,5 x 3? Iya. Oke. Tadi nuansanya tropis ya, suasana kamar mandinya, kamar tidurnya. Dan sekarang gimana kalau kamar tidur anaknya, apakah masih tropis? Kalau kamar tidur anak ini lebih mengikuti kondisi anak-anaknya. Iya. Jadi ini ada kamar anak cowok, ada kamar anak cewek. Nah, kebetulan dua-duanya masih anak-anak. Oke. Jadi kita bikin suasananya yang bikin mereka betah intinya gitu. Nah, Wih, iya ini anak kamar. cowok nih di usia ini. jadi pilihan warnanya kalau yang anak cowok biru gitu. Iya, lebih kalem ya. Lebih kalem. Lebih kalem. Terus ini juga sebenarnya nggak gelap ya tetangga karena ini masih ada banyak cahaya gitu dari indirect light, cahaya nggak Iya. langsung. Dan ini kan kita tutup vitrase Oh iya. biar nggak silau gitu. Oh, ini belakang rumah ya? Ini halaman belakang tadi. Tuh. Oh iya. Coba kita buka ya. Mantap. Ini juga ada jendela geser. Oke. Gitu.
Kayaknya kacanya juga pakai kaca film ya? Pakai kaca film. Oh, menarik mas. Nah ini yang kayak kayu ini apa mas yang di dindingnya ini? Nah, itu plywood Ah? di finish laminate atau orang mungkin lebih kenalnya HPL. Oh plywood lapis APL nih ya? Iya. Oh, ini interior ya? Ini interior. Jadi kalau yang birunya kita pakai finishingnya duko. Oke. Gitu. Lantainya pakai apa ya? Ini pakai vinyl. Pakai vinyl. Sama Ya. tadi kamar utama juga ya? Sama kayak di kamar utama. Kita lihat kamar anak ceweknya seperti apa nih? Ya, kamar anak cewek secara layout dia sama persis cuma di mirroring aja. Oh iya. Kelihatan ya bedanya. Ya, bentuknya sama persis. Dan ini menurut pemilik rumah, setelah kamar ini dibuatkan buat mereka, mereka malah langsung bisa tidur sendiri. Oh. Malah seneng sama kamarnya gitu. Iya, biasanya agak tricky, agak susah Agak ya. tricky. Ngelatih anak untuk berani tidur sendiri itu juga lumayan menantang loh. Iya. Tapi mungkin ya nggak ada salahnya dicoba dibuatkan hal-hal yang atau suasana kamar yang seperti ini. Jadi lebih memicu mereka, oh ya ini ruangan gue. Gitu. Iya, betul. Asik. Udah kelihatan ya ini anak cewek banget ya. Ya. Mereka juga kamar mandi sendiri, Oke. digabung. Kamar mandinya di sini nih buat anak-anak. Nah, kamar mandinya nih linear, memanjang. Terus warna yang dipilih juga playful sekali nih, ada pink sama biru gitu. Jadi warna kedua anaknya tetap ada, dikombinasi lagi sama motif teraso. Ini tegel ya. Ini lantai tegel, motif teraso, kalau bawahnya granit tile gitu. Tetap ada urinoir karena pemilik rumahnya emang request tiap kamar mandi kalau bisa ada urinoir gitu. Cakep ini warnanya. Pas gitu komposisi warnanya. Ini pinknya pink apa ya? Penasaran sih. Kayak pink pastel ya. Kayak pink pastel. Heeh. Terus saya juga baru tahu nih, Mi, ada tegel motif teraso kayak Motif gini. teraso, iya. Beda kalau tegel ya. Berasa solid banget, tebel. Iya, dia lebih tebal memang. Oke, terus ini dipisah area kering, area basah. Area basah. Nah, ini area basahnya ada skylight. Dan karena pemilik rumah juga membutuhkan akses ke area jemur yang tidak perlu melewati area servis, dinding ini kita bikin pintu kamuflase. Nah, Wah, jadi ini tembusnya ke area jemur. mantep ini. Gitu. Ih, beneran ini sesuai namanya nih, area jemur. Kejemur langsung. Langsung ya? kejemur gitu. Langsung kejemur. Gitu. Iya, ini anggota keluarga bisa ada 5 ya? Udah 5? Ada 5. Ini luasannya segini kira-kira cukup ya tetangga ini buat nyetrika bisa. Mereka nyuci. Ini jemur. jemurannya di atas. Kalau kurang baru pakai yang Tarik ya. iya. Nah, ini tadi kalau turun ke area dapur kotor tadi. Keren. Dan ini pintu lagi-lagi pintu kamuflase ya. Mas Ipan nih selalu senang nih dengan hal-hal yang ngumpet-ngumpet begini. Penuh kejutan ya. Anaknya seneng ngumpet-ngumpet. Oke. Luas kamar mandi berapa nih Mas? Lupa. Kalau yang ini sekitar 3,5 kali 1,5. Oke. Ya. Jadi lebih slim dia, lebih memanjang gitu modelnya. Oke. Dan walaupun tadi Mas Ipan bilang ruangan-ruangannya harus kompromi ya soal luasan karena ya luas bangunannya nggak terlalu besar, tapi ternyata masih ada ruang lagi ya tersisa area-area maksud saya. Area ini masih dapat 1 balkon. Nah, mungkin ini ruangan terakhir yang kita datengin ya. Jadi ini ruangan di lantai 2, ruangan yang belum dimasukin si balkon ini, sama ada 1 kamar yang kita nggak bisa masuk karena belum ada fungsinya gitu. Oke, masih ada balkonnya. Bayangin tetangga. Ini posisinya di atas kamar tidur tamu ya? Ini di atas kamar tidur tamu gitu. Jadi ini tadinya tujuannya buat ya kayak jemur-jemur anduk aja gitu, yang nggak harus ke area jemur, sama buat ya mungkin olahraga gitu ya. Oh iya benar. Kalau butuh area olahraga yang pemandangannya ke taman belakang dan samping. oh iya, dapat banget ya. Cakep-cakep. Ini dinding tekstur pakai cat apa kamprot? Pakai kamprot. Kamprot nih. Kamprot halus. Oke. Kamprot halus di finish cat. Oke. Mantap. Ini nggak ditutup, Mas? Nggak, sengaja.
Dibuka aja kalau segini karena ini juga areanya jarang difungsiin gitu. Oke. Tapi nice to have ya. Iya. Nanti suatu saat ingin difungsiin ya udah tinggal Iya. fungsiin. Keren. Dan kita masih mau tanya-tanya lagi nih Mas Ivan ya. Siap. Di bawah aja yuk. Oke. Oke tetangga, kita masih bareng Mas Ivan dan masih punya beberapa pertanyaan nih saya nih. Misalnya nih Mas, ini rumahnya bangun dari nol apa renovasi Mas? Ini renovasi total. Oke. Renovasi total karena ini kan perumahannya udah cukup lama ya. Jadi udah pasti ada bangunannya gitu. Nah, cuma bangunan yang aslinya menurut kita udah nggak layak deh gitu. Mendingan di robohin total aja. Secara kebutuhan ruangnya juga beda jauh gitu. Oke. Jadi ketika dirobohin itu puing-puingnya diangkut keluar apa jadi peninggi di sini? Jadi peninggi juga sekalian gitu. Jadi sekalian dipakai buat nguruk. Oke, mantap. Berapa lama tuh Mas pas bangun? Durasinya kebetulan ini agak terlambat ya, maksudnya dari pihak pelaksananya gitu ada kendala. Oke. Jadi ini agak terlambat. Harusnya 1 tahun, ini jadi sekitar kalau nggak salah terlambatnya antara 4 sampai 6 bulan deh. Lumayan gitu, lumayan lama tuh. Dan ini udah ditempatin berapa lama? Kalau ditempatinnya kurang lebih udah setengah tahun lebih sih. Udah setengah tahun? Iya. Oh, kirain baru. Belum. Kirain baru sebulan loh tetangga. Soalnya masih banyak. segar ya? Iya, masih seger, masih kelihatan grass gitu ya. Belum banyak bekas-bekas pemakaian. Nah, yang saya pengen tahu lagi nih ketika klien datang atau pemilik rumah ini lah datang ke Mas Ivan. Itu mintanya seperti apa hingga jadi rumah seperti ini? Oke, pertama kita kan list dulu kebutuhan ruangnya ya, gitu. Nah, ternyata kebutuhan ruangnya cukup banyak nih, gitu. Ya, kita coba rancang dulu. Jadi memang permintaannya salah satunya misalkan area service, kalau bisa di bawah, gitu, biar deket ke pagar. Terus ruang-ruang utama, kalau bisa di bawah udah pasti ya, gitu. Dan yang pasti sirkulasi udara sama cahayanya tetap optimal. Itu hampir setiap klien rata-rata udah mulai melek soal itulah gitu. Nah, tapi nggak mau terlalu terekspos nih dari luar gitu. Makanya kalau lihat desainnya tadi masif banget ya dari luar. Tapi setelah masuk ke dalam terasa kan ya? Iya. Udaranya dan cahayanya masih bagus gitu. Nah, baru kita masuk ke proses perancangan. Ya kita coba optimalisasi dulu sesuai kebutuhan yang diinginkan gitu. Kalau misalkan ada yang nggak bisa dipaksain, baru kita negosiasi di situ gitu. Oke, kalau dari segi desain gitu gimana? Ada request khusus atau pure? Nggak, justru request khususnya emang ownernya pengen suasananya itu tropis banget. Pengennya ya kayak di villa gitu. Kayak di villa. Makanya interiornya pun material-materialnya tadi banyak yang kayak gitu ya, jati unfinished gitu. Iya, cakep ya. Udah kelihatan nuansanya berasa kayak di villa, spesifik khususnya tropis gitu ya. Iya. Nah terus saya kan udah beberapa kali nih Mas, nah, kita lah ya udah beberapa kali syuting dan pertama kali syuting desainnya Mas Ivan tuh rumah yang saya datengin paling enggak waktu itu lebih ke Skandi arahnya gitu ya. Nah, Agak-agak Skandi. Agak-agak Skandi. Nah belakangan ini tropisnya lebih kental. Oke. Nah, mungkin ada pendapat soal itu? Sebetulnya itu hanya soal kemasan sih Mas. Oke. Kalau dulu yang liputan kita pertama, ya Skandinya juga hanya kemasan packaging luarnya lah. Oke. Sebetulnya tetap inti utama perencanaannya adalah tropis. Jadi ya karena kita harus melihat kita berlokasi di mana ya gitu. Iklim kita kan tropis gitu. Jadi harus memanfaatkan si iklim tropis ini ke dalam perancangan kita gitu. Oke. Nah, kenapa belakangan ini banyak kayak tropis? Ya itu tadi karena memanfaatkan iklim dan juga memenuhi kebutuhan bangunan yang lebih sehat gitu. Jadi kalau bisa ya semuanya dipadukan. Tadi hemat energi, sirkulasi udara yang baik, pencahayaan yang cukup gitu. Sudah terjawab rasa penasaran saya nih. Mudah-mudahan. Tapi memang ya sesuai Mas Ivan bilang tadi ya, yang paling cocok di iklim tropis ya desain rumah tropis. Iya. At least gitu lah ya. Kalau mau main di tampilannya aja oke, tapi secara prinsip mungkin tetap tropis ya. Iya.
Oke, menarik nih insight-nya. Kalau kalian masih penasaran dengan desain-desainnya Mas Ivan, kalian bisa main ke Studie. Linknya udah saya taruh di deskripsi. Oke, Mas Ivan, sampai Siap. ketemu di video selanjutnya ya. Makasih banget. Thank you. Oke, tetangga, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Rizky Abadi pamit undur diri. Semoga menginspirasi. Ciao. Tadi saya udah tanya ya berapa lama pembangunan ya? Udah. Ya, berarti saya lupa mau nanya apa lagi.